Lazimnya di dalam hidup selalu ada perpisahan, seperti perpisahan dengan orang-orang terkasih yang menimbulkan kehilangan. Namun, bagaimana rasanya untuk menerima kenyataan jika perpisahan ini terjadi karena penghilangan paksa? Terlebih jika yang menghilangkan orang-orang tersayang Anda adalah negara. Penghilangan paksa merupakan kebijakan negara yang menyasar warga yang kritis seperti pembela hak asasi manusia, pengacara, dan orang-orang yang dianggap bisa mengganggu stabilitas negara. Namun menjadi pilihan negara untuk meredam kritik alih-alih menjawab apa yang warga pertanyakan. Hal ini kerap kali dilancarkan negara sebagai teror untuk warga lainnya agar tidak turut bersuara keras menuntut hal yang dianggap menyulitkan bagi negara. Praktik ini telah menjadi masalah yang dialami oleh banyak negara, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat sebuah konvensi internasional untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa, atau International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, sebagai sebuah hukum HAM internasional yang menjadi panduan komprehensif bagi negara untuk melakukan pencegahan dan pemulihan hak bagi korban dan keluarganya. Konvensi ini disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 20 Desember 2006 dan mulai berlaku pada 23 Desember 2010. 98 negara menandatangani konvensi itu, namun hingga kini baru 63 negara diantaranya yang telah meratifikasinya. Indonesia termasuk negara yang belum meratifikasi konvensi penghilangan paksa tersebut setelah menandatanganinya pada 27 September 2010. Di Asia Tenggara, negara yang telah meratifikasi konvensi penghilangan paksa adalah Kamboja. Padahal Kamboja tidak pernah menandatangani konvensi itu. Sedangkan di benua Asia sendiri, hanya Irak dan Jepang yang telah meratifikasinya. India dan Lebanon belum meratifikasi, sisanya tidak menandatangani maupun meratifikasinya. Tentu saja ini kerugian berat untuk kemanusiaan. Penghilangan paksa termasuk dalam kejahatan berkelanjutan atau continuous crime. Sebab ketidakpastian atas nasib dan keberadaan korban menyebabkan penderitaan yang tiada henti bagi keluarga. Apakah anak yang orang tuanya hilang jadi yatim piatu? Apakah istri yang suaminya menghilang tanpa jejak statusnya jadi janda? Apakah anggota keluarga yang hilang perlu dihapus namanya dari kartu keluarga atau tidak? Sampai kapan keluarga harus lirih bertanya, kapan pulang? Di Indonesia, ada banyak momen yang menyertakan metode penghilangan paksa yang dilakukan oleh negara. Pasca malam kelam 30 September 1965, bahkan hingga hari ini. Kosongnya perlindungan hukum dari kejahatan penghilangan paksa menjadikan warga negara rentan disasar sebagai target penghilangan paksa. Terakhir di tahun 2016, Kontras mendapatkan pengaduan dugaan penghilangan paksa yang menimpa Ruth Sitepu, seorang WNI di Malaysia yang hingga kini belum jelas keberadaannya. Sedangkan pemerintah Indonesia belum juga menunjukkan langkah sigap untuk mengatasi permasalahan ini. Indonesia perlu segera meratifikasi konvensi penghilangan paksa agar tidak ada lagi korban penghilangan paksa lainnya di masa depan. Ratifikasi ini juga merupakan langkah maju bagi negara untuk bisa memenuhi hak para keluarga korban yang sudah berkali-kali dijanjikan dalam sejumlah kesempatan, seperti pemilihan presiden 2014 dan 2019.